Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi ahyana ba'da mautina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadayi hadayu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasyatuha wa kullu muhdasyatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqadakallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah khairun min salatin fasih bi sab'in wa ishrina darajah. Wa fi haditsil ukhra bi hamsin wa ishrina darajah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada subuh hari ini kita kembali dapat bertemu di gerakan Ahad subuh berjamaah, disingkat GAS berjamaah, yang diprakarsai oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Benteng. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Salat berjamaah itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Warka'u ma'ar raki'in, itu rukunlah bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu maknanya adalah salat berjamaah. Salat berjamaah, dua imam mazhab mengatakan wajib. Jadi salat berjamaah untuk salat wajib bagi laki-laki, dua imam mazhab mengatakan wajib. Dua imam mazhab mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat. Mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Maliki mengatakan sunnah yang dipertegas, diperkuat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa salat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib.
Tapi mereka berbeda tentang wajibnya. Syafi'iyah mengatakan fardu kifayah, Hambaliyah mengatakan fardu ain. Jadi Syafi'iyah mengatakan kifayah. Dalam suatu kampung kalau sudah ada sebagian salat berjamaah, yang lain sudah tidak berdosa, ya. Tapi tidak ikut dapat pahala jamaah. Sedangkan menurut mazhab Hambali, fardu ain bagi setiap laki-laki. Itu berdasarkan hadis man sami'an nida falam ya'tihi fala salatu lahu illa min usyrik. Siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali bagi yang uzur. Uzurnya uzur syar'i. Yang mana itu uzur yang syar'i? Sakit. Yang kedua, tidak bisa keluar ruangan karena ditahan dan sebagainya. Itu uzur syar'i. Atau berada di negeri di mana dia hanya sendirian orang Islam. Iya. Nanti 500 kilo baru ada masjid. Jadi kalau dia mau pergi salat berjamaah maghrib tidak dapat. Nanti ya bisa 5 jam baru sampai di sana. Iya. Dan tidak mungkin agama lain yang dipanggil temani berjamaah. Maka dia uzur. Kemudian salat berjamaah, sebagian hadits mengatakan bihamsin wa ishrina, 27 derajat. Hadits Bukhari Muslim lainnya mengatakan bihamsin wa ishrina, 25 derajat. Dua-duanya rawahul Bukhari wa Muslim. Maka Al-Asqalani, Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan jalan keluar, karena kedua hadits ini tidak bisa ditarjih, sama-sama kuat, sama-sama Bukhari Muslim. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 25. Maka salah satu penjelasannya, ada yang mengatakan kalau dia salat syirriyah 25, kalau dia jahariyah 27. Salat yang lailatiyah itu jahariyah, salat yang nahariyah itu sirriyah, salat malam hari itu jahar, maghrib, isya, subuh. Dan salat yang nahariyah di siang hari itu sirriyah, ya. Itu kecil bacaannya. Ini salah satu pendapat yang bisa dijadikan sebagai jalan keluar, ya, karena keduanya sahih. Namun saya kira tidak usah kita terlalu repot yang mana yang kita dapat. Yang jelas kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita akan mendatangi salat subuh ataupun salat yang lain dengan berjamaah. Ketika kita salat berjamaah, maka ada 3 perintah yang kita dengar dari imam. 3 perintah itu disingkat 3T: takbir, tasmi, taslim. Ya. Hampir seluruh perintah imam kecuali 2 tempat itu adalah takbir. Ya. Takbir Allahu Akbar, tasmi sami Allahu liman hamidah,
taslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir dalam salat bisa 3 jenis. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal, dan yang ketiga takbir syawaid. Takbiratul ihram, semua salat memiliki takbiratul ihram. Jadi as-salah hiya miftahuha al-wudu, at-tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Takbiratul ihram adalah takbir pengharaman. Kenapa namanya takbir pengharaman? Karena setelah takbir yang itu, sebelumnya halal bicara menjadi haram bicara. Sebelumnya halal jalan menjadi haram berjalan. Sebelumnya halal makan, halal minum. Ya, setelah takbir yang itu sudah haram makan, haram minum, dan seterusnya. Sehingga namanya takbir pengharaman atau takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram adalah rukun. Orang yang tidak takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Sehingga kalau ada orang masbuk, imam ruku, cukup takbiratul ihram baru langsung ruku. Kalau imam sujud, takbiratul ihram baru sujud. Di qaulihi Rasulullah, idza ji'tum ila salatina wa nahnu ruku'an farku wa nahnu sujudan fasjud wa la ta'udduha syai'. Nabi bersabda, kalau kalian datang pada salat kami dan kami sementara ruku, maka rukuklah. Kami sementara sujud, maka sujudlah, tapi jangan hitung apa-apa. Jadi ada tambahan kalau sujud, ya ikut sujud tapi jangan hitung apa-apa. Berarti orang yang mendapatkan imam sementara sujud, dia menunggu saja, ya nanti berdiri imam baru dia ikut, tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah, imam sujud, kita datang takbiratul ihram baru sujud. Tapi mungkin ada juga orang beristimbat, nah karena para cuma jika ini reking saya rakaat, ya maka berdirilah dia, ya menunggu. Padahal amarnya tidak demikian. Ya. Kemudian takbir yang kedua, takbir syawaid, takbir pindah gerak, takbir intiqal, takbir pindah gerakan. Misalnya takbiratul qiyam, itu termasuk takbir ya pindah gerakan. Takbir yang ketiga adalah takbir syawaid. Takbir syawaid dimiliki oleh salat lebaran dengan salat jenazah, yaitu takbir 75 pada lebaran. At-takbiratu fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Ya, takbir pada lebaran 7 di awal, 5 di belakang. Khamsun sab'un fil ula tidak termasuk takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i, dan termasuk takbiratul ihram menurut mazhab Hambali. Jadi kalau mazhab Syafi'i kejadiannya 8 kali. Kalau mazhab Hambali kejadiannya 7 kali. Jadi yang mana diikuti? Apakah Imam Syafi'i atau Imam Hambali? Jawabannya yang diikuti bukan Imam Syafi'i, tapi bukan Imam Hambali, tapi yang diikuti adalah iman dusun. Kalau dia 8 kali, kita 8 kali juga. Kalau dia 7 kali, kita 7 kali juga. Karena inna maju ilal imam liutamma bih, idza kabbara fakabbir wa la tukabbiru hatta yukabbira. Imam diangkat untuk diikuti. Kalau dia bertakbir, ya kita juga bertakbir, dan janganlah bertakbir hingga dia bertakbir. Yang jelas, ya 8 kali atau 7 kali kita anggap masyru'. Ya.
Memang ada perbedaan tentang sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra, 5 di rakaat kedua. Itu ittifaqal ulama. Ulama sepakat tidak termasuk takbiratul qiyam. Berarti untuk rakaat kedua kejadiannya 6 kali. Itu ittifaq ulama sepakat. Karena kami berangkat jam 5.20, maka ceramah sampai jam 5, tanya jawab sampai jam 5:10. Iya, saya kira ini sebagai pengantar. Mungkin ada yang ingin bertanya, disilahkan. Oh iya. Iya. Jadi Bapak Ketua PDM meminta dijelaskan ulang salam. Dalam Tarji jilid 1, salam ke kanan dan ke kiri lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri juga lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Tarji jilid 3 itu keputusannya pertama menegaskan, menguatkan pendapat Tarji jilid 1 bahwa salam ke kanan dan ke kiri itu pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan hadits Abu Daud dan beberapa hadits lainnya. Ya. Kemudian pernah ada ulama yang mengatakan, saya punya Sunan Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud saya hanya ke kanan lengkap, ke kiri tidak lengkap. Ya, maksudnya ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri hanya Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ternyata setelah Profesor Samsul Anwar MA, Ketua Majelis Tarjih, melakukan penelitian, ditemukan belasan edisi Sunan Abu Daud. Dari belasan edisi itu, 4 diantaranya lengkap, ke kanan, ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir pertanyaan, kenapa Sunan Abu Daud ada yang beda-beda? Maka ulama memberikan penjelasan, Abu Daud menyelesaikan kitabnya itu lama sebelum meninggal. Ya. Ada yang mengatakan 25 tahun. Jadi setelah kitabnya selesai, dia terus menerima murid, mencatat kitabnya, dan beliau juga terus melakukan revisi terhadap kitabnya itu. Jadi datang muridnya, mengambil kitabnya, menulis. Pulang muridnya, dia baca-baca, ada kekurangan ini, perlu direvisi. Beliau revisi. Setelah direvisi, datang muridnya yang lain, menulis. Iya. Pulang muridnya, beliau baca lagi. Ada ini perlu direvisi. Iya, ada ini perlu direvisi. Iya. Datang, maka direvisi lah. Datang lagi muridnya menulis. Ada murid lain, pulang. Dan seterusnya. Itu tadi sudah 3 muridnya yang menulis, sudah beda. Iya, karena beliau terus merevisi sampai beliau meninggal. Dan terus menerima murid. Maka ada beberapa edisi, diantaranya kalau tidak salah edisi Siddiqi Muhammad Jamil, ya, dan beberapa edisi lain lengkap.
dan diperkuat dengan beberapa pentahrij hadits yang lain. Ya. Poin kedua dari tarjih jilid 3 adalah selain lapas salam tadi, ada beberapa lapas salam yang sahih lainnya di dalam salat. Di antaranya ke kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Iya. Maksudnya tidak begini, assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Maksudnya tidak begitu. Maksudnya hanya assalamualaikum warahmatullah kanan kiri. Itu sahih. Iya. Yang kedua, ada yang ke kanan lengkap, ke kiri tidak lengkap. Itu sahih. Yang ketiga, bahkan kalau kita buka sifat salat Nabi, misalnya oleh Albani, Syekh Nasiruddin Albani, itu juga dalam buku yang ditulis oleh Dr. Agun Danarta, S1, S2, S3-nya hadits, ya, wakil sekjen pimpinan pusat, itu ke kanan dan ke kiri ada yang sahih assalamualaikum, ke kiri assalamualaikum, juga sahih. Berarti di tarjih jilid 3 ada tanawwu fil ibadah. Iya. Perbedaan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada tanawwu fil ibadah. Kemungkinan yang kedua adalah ta'arud ad-dilalah. Iya. Sehingga tarjih jilid 3 sepertinya sudah ada pilihan. Mau ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah dipertegas. Di sisi lain ada assalamualaikum warahmatullah kanan kiri. Ya, itu ada di tarjih jilid 3. Ya, jadi kita harus baca dua-duanya. Apalagi yang sedikit berbeda, misalnya di tarjih jilid 1 itu niatnya itu kental syafi'iyahnya, fakabbir mukhlisan niyataka lillah, takbirlah seraya mengikhlaskan niatmu karena Allah. Itu mazhab Syafi'i mensyaratkan niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Sementara 3 imam mazhab lainnya mengatakan takbiratul ihram itu boleh beberapa waktu sebelum, niat itu boleh beberapa waktu sebelum takbiratul ihram. Kanampai pintu nele sungku kada niat mau niat ka asambayang. Nampai pini beso motor ka ni pamarung na niat mau niat ta mes sambayang. Ternyata sebelum tarjih jilid 3 ini dicetak, para ulama Muhammadiyah di Sudan Selatan itu sudah berpendapat seperti itu. Kalau kita dengar-dengar penjelasannya, ya bahwa ya niat itu boleh saja beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Itu ada di tarjih jilid 3. Sehingga tarjih jilid 3 itu sudah dirangkum termasuk pendapat 3 imam mazhab lainnya. Ya, jadi kalau begitu mesti kita memiliki tarjih jilid 1 dan tarjih jilid 3 supaya kalau ada pengembangan bisa kita baca. Iya. Iya. Doa sesudah wudu itu rawahul Muslim wa Tirmizi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sahih. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hadis sahih rawahu Muslim wa Tirmizi. Itu yang ada dalam tarjih. Memang dalam beberapa kitab dikatakan wa zadat Tirmizi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Tetapi Imam Tirmizi sendirian meriwayatkan, beliau sendiri berkata tambahannya tidak sah. Iya. Jadi apa bagian Japunanya menyebut riwayatkan ia karena tambahannya tidak sah. Iya. Karena ada 2 perawinya
di tingkat tabi'in yang tidak bertemu dengan sanad sahabi. Yang pertama adalah Abu Idris Al-Khawlani, yang kedua Abu Usman yang mengatakan mendengar hadits dari Umar, padahal keduanya tidak pernah bertemu dengan Umar. Berarti tidak yatasillu isnaduhu, tidak bersambung sanadnya. Iya, tidak bersambung sanadnya. Iya. Kalau tidak bersambung sanadnya, tidak dilanjutkan nakdu untuk kriteria 2, 3, 4, 5. Kriteria hadis sahih ada 5. Pertama yatasillu isnaduhu, yang kedua bin nakat al-adil, ya. Yang ketiga ad-dabit ila muntahahu, yang keempat wala yakunu satsan, yang kelima wala muallalan. Kalau terpenuhi syarat yang pertama baru diperiksa syarat-syarat yang kedua. Kalau tidak terpenuhi syarat yang pertama, tidak bersambung sanadnya, hilang sanad, hilang ilmu, maka tarjih hanya menuntunkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, titik sampai di situ. Karena kita majelis tarjih hanya memilih yang syahih, ya. Saya kira demikian, ya. Kalau masih ada waktu bisa diisi oleh asatidz yang lain, ya, karena kami harus menaati bus, ya. Syukran jazila ala husni ihtimamikum. Nasru minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.